halaman 57. Iya, halaman 57. Pelajaran yang tadi yang masih yang ke-15. Iya. Ya? Yang iya. Ya, yang 57 Al-Arabiyyah baina yadayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, kita kembali lagi pada pertemuan kita masih dengan pelajaran kita yaitu Al-Arabiyyah baina yadayk. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada halaman ke-56, masih dengan Ad-Darsul Al-Khamis Asyar, masih dengan pelajaran yang ke-15. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas safhah atau halaman selanjutnya, yakni halaman ke-57, masih dengan pelajaran yang ke-15. Kita akan mengambil at-tadribu al-khamis. Kita perhatikan pada halaman 57. Di situ ada at-tadribu al-khamis, latihan yang ke-5. Perintah dari latihan ke-5 ini apa? Perintahnya adalah tabadali as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali. Perintahnya adalah tanya jawab dengan teman dengan menggunakan kalimat atau susunan kalimat yang sudah ada pada contoh di bawah ini. Al-mithal. Kita perhatikan al-mithal di situ pada contohnya adalah kam ghurfatan fi asyaqqati. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah fi syaqqati khamsu ghurafin. Kemudian pertanyaan selanjutnya fi ayyi daurin asyaqqatu. Dan jawaban dari pertanyaan ini fit dauri al-khamisi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan dan garis bawahi pada kalimat atau pada misal di atas, ada beberapa kalimat yang di situ insyaallah akan menjadi tinjauan kita. Yang pertama di situ kalimat kam ghurfatan. Kam adalah di sini kam ismu istifham. Kam istifhamiyah, bukan kam al-khabariyah. Karena kam terbagi menjadi dua, kam istifhamiyah dan kam al-khabariyah. Namun kam di sini yang diminta adalah kam istifhamiyah untuk bertanya. Kemudian kalimat ghurfatan. Ghurfatan di situ mansub, dinasabkan. Kenapa dinasabkan? Dikarenakan di situ posisinya sebaik di dalam kalimat adalah sebagai tamyiz. Tamyiz dari kam.
Karena menjelaskan adat, menjelaskan bilangan. Kam, ketika kita mengatakan kam, maka perkataan tersebut belum lengkap dengan kemudian kita katakan kam saja, maka perkataan itu belumlah terasa lengkap kecuali dengan menambahkan tamyiz atau pelengkap dari kalimah kam yang menunjukkan untuk adat ataupun bilangan tersebut. Kemudian di sini kam gurfatan fi asyaqqah. Gurfatan adalah mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah fi akhirih, dan dia di situ sebagai tamyiz. Berapa banyak gurfah, berapa banyak ruangan di dalam syaqqah tersebut, di dalam apartemen itu? Jawabannya adalah fi syaqqati khamsu ghurafin. Di apartemen tersebut terdapat 5 buah ruangan. Kemudian kita perhatikan juga ada bilangan khamsu ghurafin. Khamsu merupakan al-adad atau bilangan. Kemudian kita perhatikan kalimah setelah dari khamsu, yaitu mudhaf ilaih. Khamsu yakni ghurafin. Ghurafin adalah jamak taksir dari ghurfah. Khamsu, kenapa di situ khamsu? Kenapa tidak dibaca khamsatu? Dibuat seperti muannas karena di sini asal dari jamak taksir ghuraf adalah muannats ghurfatun, sehingga adat dengan yang pembilang dengan yang dibilangkan haruslah satu pasangan. Adapun bilangannya tersebut, maka di sini dia berbentuk mudzakkar khamsu karena asal dari ghuraf mufradnya adalah ghurfah dan ia berupa muannats. Maka khamsu di sini haruslah berupa mudzakkar. Bilangan tersebut harus berupa mudzakkar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, fi ayyi daurin asyaqqatu. Fi di situ sudah ma'ruf bahwasanya fi adalah harfu jarrin. Kemudian ayyi itu apa? Ayyi adalah ismu asyarti. Ayyi adalah isim syarat. Al-jazim li fi'laini, isim syarat yang menjazimkan 2 fi'il, yang asalnya adalah isim syarat yang untuk menjazimkan 2 fi'il, yang membuat 2 fi'il menjadi jazm. Kemudian di sini ketika dia di situ mudhaf dan susunannya adalah mudhaf dengan mudhaf ilai, maka fi ayyi daurin asyaqqah, fi ayyi daurin di situ adalah khabar muqaddam. Adapun kalimat setelahnya asyaqqatu adalah mubtada muakhkhar. Makna dari kalimat tersebut fi ayyi daurin asyaqqah, apartemen tersebut terletak di lantai berapa? Kemudian jawaban dari pertanyaan itu fid dauri al-khamis, apartemen tersebut terletak di lantai ke-5. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, kemudian kita lanjut dengan membuat kalimat sebagaimana pada contoh yang tadi kita jelaskan tersebut. Di sini ada 4 buah kalimat yang insya Allah kita akan buat dengan mengikuti contoh di atas tadi. Yang pertama, di situ ada arba'u ghurafin. Ada arba'u ghurafin. Kemudian ad-dauri ar-rabi'i. Maka kita buat kalimat tersebut dengan kam arba'i kam di situ dengan kalimat kam ghurfatan fi syaqqah, maka kita buat kalimatnya dengan menjadi arba'u ghurafin kemudian ad-dauri ar-rabi'. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kam ghurfatan fi asyaqqah. Jawabannya adalah fi syaqqati arba'u ghurafin. Fi syaqqah arba'u ghurafin. Di apartemen tersebut terdapat 4 buah kamar. Begitu juga dengan selanjutnya ad-dauri ar-rabi. Jawaban dari pertanyaan fi ayyi daurin asyaqqatu. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kita gunakan nomor 1, yakni fi ad-dauri
ar-rabi'i. Kemudian yang kedua ada kalimat thalathu ghurafin. Kemudian ad-dauri ats-tsalithi. Adapun bentuk pertanyaan di atas adalah tetap kam ghurfatan fi syaqqah. Jawabannya kita gunakan jawaban nomor 2, yaitu fi syaqqati thalathu ghurafin. Kemudian pertanyaan selanjutnya fi ayyi daurin asyaqqatu. Jawabannya adalah fi dauri ats-tsalithi. Begitu juga dengan soal nomor 3 dan keempat. Dan kemudian di sini nomor 3 terdapat kalimat khamsu ghurafin dan ad-dauri ats-tsani. Dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan kam ghurfatan fi syaqqah. Jawabannya adalah fi syaqqati khamsu ghurafin. Pertanyaan yang kedua, fi ayyi daurin asyaqqatu. Jawabannya adalah fi dauri ats-tsani. Kemudian yang keempat, kam ghurfatan fi syaqqah. Jawabannya fi syaqqati arba'u ghurafin. Kemudian pertanyaan yang kedua, fi ayyi daurin asyaqqatu. Jawabannya adalah fi dauri al-awwali. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita lanjut ke at-tadribu as-sadis. Kita lanjut ke latihan yang ke-6. Di sini kita diminta untuk membuat beberapa buah kalimat atau beberapa buah jumlah, yang dimana permintaan dari at-tadribus sadis adalah hati jumalan kama fil mithalaini. Hati jumalan kama fi al-mithalaini. Kita disuruh untuk membuat beberapa kalimat sebagaimana yang ada pada contoh di bawah ini, yaitu 2 contoh yang ada di bawah ini. Contoh yang pertama di situ al-mithal awal, ladaina syaqqatun jamilatun. Kami memiliki apartemen yang indah. Kemudian contoh yang kedua, al-mithalus tsani, ladaina baitun jamilatun. Kami memiliki rumah yang indah. Pada kedua contoh tersebut terdapat perbedaan antara 2 buah jenis. Yang pertama di situ kalimah jamilatun dengan kalimah jamilun. Jamilatun adalah mengikuti kalimah sebelumnya, atau dia di situ sebagai na'at. Na'at susunan kalimatnya adalah na'at man'ut. Syaqqatun. Syaqqatun itu dia diman'utkan kepada jamilah. Jamilatun. Kenapa di situ disebut dengan jamilatun tidak jamilun? Karena syaqqah adalah muannats majazi. Maka sifahnya yang mensifatinya pun harus mengikuti yang disifati, harus berupa muannats pula, yaitu berupa muannats majazi. Begitu juga dengan kalimah baitun. Baitun di situ adalah mudzakkar. Maka sifatnya pun harus berupa muzakkar. Baitun jamilun. Baitun jamilun. Tayyib. Dari kedua contoh ini, maka kita buat beberapa jumlah atau beberapa kalimat dengan menggunakan gambar yang ada di bawah contoh tersebut. Gambar yang pertama di situ menerangkan athasun, asas perlengkapan rumah atau mebel. Maka kita buat dengan menggunakan contoh yang pertama tadi. Karena asas harus kita ketahui dulu bahwasanya asas di situ mudzakkar atau muannats. Setelah kita mengetahui bahwasanya asas adalah mudzakkar majazi, maka kita menggunakan sifahnya nanti menggunakan mudzakkar majazi pula, mengikuti yang disifati. Maka di sini kalimatnya adalah ladaina asasun jamilun. Ladaina athasun jamilun. Kemudian yang kedua,
di situ ada gambar sofa, yakni arikatun. Arikatun. Dan arikatun terdapat pada kalimah arikatun tersebut adalah tak marbutah. Dan tak marbutah merupakan salah satu kekhususan dari muannats. Maka arikatun di sini adalah muannats majazi. Muannats majazi. Maka sifatnya pun harus berupa muannats. Maka kita katakan di sini ladaina arikatun jamilatun. Kemudian yang ketiga, kalimat furnun. Furnun adalah kompor. Furnun mudzakkar majazi. Maka sifatnya pun harus mengikuti yang disifati, yaitu harus berupa mudzakkar. Maka kita katakan ladaina furnun jamilun. Sajjadatun. Sajjadatun muannats majazi. Sifatnya pun harus mengikuti yang disifati, muannas, dan sifatnya pun harus berupa muannas. Maka di sini kita katakan ladaina sajjadatun jamilatun. Kalimat sakhan, alat pemanas atau alat pemanas air. Sakhan adalah mudzakkar majazi. Maka kita katakan di sini ladaina sakhanun jamilun. Kemudian ghurfatun. Kita ketahui kalimat tak marbutah tersebut mencakup atau mengandung makna untuk jenis muannats. Maka di sini ghurfah harus, dan sifat dari ghurfah harus mengikuti yang disifati, berarti dia harus berupa muannats majazi. Maka kita di sini katakan ladaina ghurfatun jamilatun. Kami memiliki kamar yang indah atau yang cantik. Tayyib, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-59. Masih dengan ad-darsu al-khamisu asyar. Masih dengan pelajaran yang ke-15. Pada halaman ke-59, pada halaman ke-58 ini kita di sini memperhatikan ada kalimah yang menyatakan mulakhasu at-tarakibi. Talkhis, ringkasan dari tarkib-tarkib pembuatan kalimat tersebut. Yang pertama, mulakhasu tarakib. Dari mulakhas tarakib yang pertama adalah ada kalimat uridu. Yang kita ketahui bahwasanya kalimat uridu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang menjelaskan saya, dan fa'il dari uridu adalah dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana, yang menjelaskan saya. Fa'ilnya adalah yang tadi kita sebutkan. Maka di sini kita buat dengan uridu kalimat tersebut dengan beberapa kalimat yang ada seperti sitaratan, arikatan, tallajatan, mir'atan, fur'anan, sakhanan. Ketika kita memperhatikan kalimat sitaratan, sitaratan adalah dia di situ mansub. Kenapa mansub? Dikarenakan dia sebagai maf'ul bih dari kalimat uridu, yaitu fi'il mudhari' dan fa'il dhamir mustatir tersebut. Maka di sini kita buat kalimatnya menjadi uridu sitaratan. Kemudian arikatan, maka menjadi uridu arikatan. Kemudian selanjutnya thallajatan menjadi uridu thallajatan. Begitu juga dengan mir'atan, furnan, sakhanan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kalimat hal. Yang kita ketahui hal di situ adalah istifham, untuk bertanya. Kemudian di situ kalimat taskun. Taskun adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dhamir dari taskun adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Kemudian ada kalimat di situ juga fi. Kita sambung dengan kalimat setelah dari fi tersebut menggunakan salah satu dari kalimat yang ada, yaitu bisa berupa bait atau syaqqah atau hayyil matar atau hayyil al-jami'ah. Maka kita buat kalimatnya menjadi hal taskunu fi baitin
atau hal taskunu fi syaqqatin, atau hal taskunu fi hayyil matar, dan hal taskunu fi hayyil jami'ah. Kemudian kita perhatikan nomor yang ketiga. Di situ ada kalimat na'am, kemudian la. Kedua kalimat ini mutadad, yaitu berlawanan. Kalimat ini na'am dengan la adalah kalimat yang berlawanan. Misalnya di sini ada juga kalimat setelahnya askun. Dan setelah dari askun di situ ada harfu jarrin berupa fi. Kemudian kita rangkai dengan menggunakan kalimat tersebut berupa jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yaitu pada nomor 2, pada kolom yang nomor 2, hal taskunu fi baitin, maka kita akan menggunakan jawaban ya jikalau seandainya kita benar tinggal di rumah. Na'am askunu fi baitin. Jikalau kita seandainya tidak tinggal di rumah atau kita tinggal di apartemen, maka jawabannya menggunakan penolakan berupa la. Hal taskunu fi baitin, jawabannya adalah la askunu fi syaqqatin. Begitu dan seterusnya. Kemudian kita perhatikan yang nomor 4. Nomor 4 di situ terdapat fi, yakni harfu jar, yaitu huruf jarrin. Kemudian asyaqqah. Asyaqqah tadi sudah kita sebutkan makna, dan asyaqqah adalah apartemen. Kemudian ada angka atau bilangan. Thalathun, arba'un, khamsun. Kemudian ada kalimah ghurafin. Ghurafin yang tadi sudah juga kita sampaikan bahwasannya ghurafin adalah jamak taksir dari ghurfatin. Yang mufrad dari ghuraf adalah ghurfah, yang bermakna kamar atau ruangan. Di sini kita akan merangkai kalimat tersebut menjadi satu buah kalimat, yaitu jumlah mufidah yang bisa dimafhumi atau kita bisa mengetahui makna dari kalimat yang kita buat tersebut. Misalnya di sini kita akan membuat menggunakan fi syaqqah. Fi syaqqati thalathu ghurafin. Thalathu ghurafin. Fi syaqqati thalathu ghurafin. Atau kita buat dengan 4, angka atau bilangan 4. Fi syaqqati arba'u ghurafin. Atau kita buat dengan angka 5 atau bilangan yang kelima, yaitu fi asyaqqati khamsu ghurafin. Kemudian kita lanjut ke nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 5. Di situ kembali kita mendapati kalimah uridu. Sebagaimana nomor yang pertama tadi juga menggunakan kalimah uridu. Uridu syaqqatan. Uridu syaqqatan. Uridu syaqqatan juga adalah di sini dia posisinya dalam jumlah atau kalimat dia sebagai maf'ul bih dari fi'il mudhari', dan fa'ilnya yang berupa dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Contohnya, misal kita buat kalimat uridu syaqqatan min fadlika, atau uridu sitaratan min fadlika, atau uridu arikatan min fadlika. Kemudian uridu thallajatan min fadlika, dan seterusnya. Uridu sajjadatan min fadlika. Kita perhatikan yang nomor 6. Di situ ada kalimah asyaqqatu fi ad-dauri. Asyaqqatu fi ad-dauri. Kemudian kalimah angka atau bilangan di situ dia berupa ma'rifah al-awwal, al-tsani, al-tsalits, ar-rabi', al-khamis. Adapun kalimah al-awwal di sini al-tsani merupakan sifat dari ad-daur. Maka di situ dia adalah na'at atau sifat dari ad-daur karena dia mengikuti i'rab kalimat sebelumnya atau baris akhir dari kalimat sebelumnya, yaitu berupa ad-daur. Kita buat kalimatnya akan menjadi asyaqqatu fid dauri al-awwali. Al-awwali. Al-awwali di sini majrurun. Majrurun wa alamatu jarri al-kasrah li'annahu, dia dikarenakan kenapa? Sifah. Li'annahu sifah, dikarenakan dia adalah sifat dari mausuf, dan mausufnya mana? Ad-dauri. Mausuf atau na'at yang man'utnya adalah ad-dauri. Begitu juga dengan ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis. Ini adalah semuanya adalah merupakan sifat dari kalimah ad-dauri.
Kemudian yang ketujuh, ada kam. Ada kam. Kam gurfatan. Sebagaimana juga tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya kalimat gurfatan dia mansub. Ketika dia berupa mansub setelah kam, berarti dia di situ adalah sebagai tamyiz yang menerangkan jumlah atau adat dari kam tersebut. Karena kam di sini adalah kam istifhamiyah, untuk menerangkan jumlah atau adat atau bilangan dari suatu benda. Misalnya contohnya di sini adalah kam gurfatan. Kam gurfatan fi asyaqqati. Berapa banyak? Dan kam di sini berfungsi litaktir, untuk menjelaskan banyaknya suatu benda atau menjelaskan banyaknya suatu ruangan. Kam gurfatan fi syaqqah, berapa banyak ruangan di dalam apartemen itu. Begitu juga dengan kalimat sitaratan. Sitaratan juga adalah mansubun wa alamatu nasbi al-fathah al-zahirah. Kenapa dimansubkan? Dikarenakan dia di situ adalah sebagai tamyiz dari kam. Begitu dengan seterusnya hammam, sajadah, thalajah dan seterusnya. Kemudian kita perhatikan yang nomor ke-8. Kalimat ladaina, kemudian baitun, furnun, sakhanun, jamilun. Kita merangkai kalimat tersebut menjadi satu buah jumlah mufidah. Misalnya di sini kita gunakan baitun. Ladaina baitun jamilun. Karena baitun di situ merupakan isim mudzakkar majazi, maka sifatnya pun berupa mudzakkar majazi. Maka jamil di situ tidaklah ditambahkan dengan ta'mar butah karena dia sudah mudzakkar, karena yang disifati adalah baitun dan baitun adalah mudzakkar majazi. Begitu dengan furnun dan sakhanun. Kesemuanya bintun, furnun, sakhan merupakan mudzakkar majazi. Maka sifat dari mudzakkar majazi tersebut adalah menggunakan mudzakkar majazi pula, yaitu jamilun. Kemudian yang ke-9, ladaina syaqqah. Ladaina syaqqah. Dan di sini adalah lawan dari mudzakkar, yaitu muannats. Yang kita gunakan kalimat syaqqah. Syaqqah adalah muannats majazi karena di situ terdapat ta'mar butah yang merupakan kekhususan dari muannats. Karena dia di situ li ghairi akil yang tidak berakal, maka di sini muannatsnya tidaklah berupa muannats hakiki, namun berupa muannats majazi. Maka jumlahnya akan berupa ladaina syaqqatun jamilatun. Karena sifat harus mengikuti mausufnya, harus mengikuti yang disifati. Karena yang disifati tersebut muannats, maka sifatnya pun harus berupa muannats. Kemudian yang ke-10, fi ayyi daurin gurfatin baitin asyaqqah as-thallajah al-gurfah. Kita akan merangkai dengan kalimat-kalimat ini sehingga menjadi satu kalimat atau jumlah mufidah yang bisa dimafhumi makna dari kalimat tersebut. Yang pertama, fi ayyi daurin. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga tadi adalah ayyi di situ adalah ismu syarti. Adalah isim syarat. Ismu syarti al-jazim li al-fi'laini. Untuk menjazmkan dua buah fi'il. Akan tetapi di sini ayyi daurin di situ dia berupa susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dengan mudhaf ilaih. Karena ayyun berupa isim, bukanlah berupa huruf, maka di sini susunan dari fi ayyin, maka dia dibaca mu'rab, tidak secara mabni. Maka fi ayyi daurin asyaqqatu. Nah, apartemen tersebut terletak di lantai berapa?